Shalom, jumpa lagi di Klavos Malamoi. Di tempat ini saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Bapa, Engkau terus memberikan kami firman. Itu berarti bahwa Engkau mau seluruh kehidupan kami terus mengalami perubahan dan perubahan. Sehingga kami semakin serupa dengan Kristus, kami semakin hidup mengenal Tuhan, kami semakin hidup melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman dan sekalian pemirsa dari Klavos Malamoi ini. Tuhan memberkati sehingga kebenaran firman boleh memberkati setiap mereka yang mendengar dan terhubung dengan channel ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Hal memberi sedekah. Demikian bunyi firman Tuhan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara kekasih Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingin katakan kepada kita bahwa salah satu kewajiban agama yang harus kita lakukan adalah dalam hal memberi. Kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, Yesus menjelaskan kepada kita 3 hal penting kewajiban agama yang harus kita lakukan. Yang pertama, dalam hal memberi, dalam hal berdoa, dan juga dalam hal berpuasa. Nah, mengapa Yesus menekankan pentingnya hal memberi, hal berdoa, dan hal berpuasa? Karena ini merupakan satu tindakan yang harus dilakukan oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena ini menunjukkan soal motivasi hati seseorang ketika dia memberi. Nah, dalam hal memberi ini, Yesus juga menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa ketika kita memberi ada berbagai macam hal yang harus kita perhatikan. Karena ketika kita memberi itu akan menjadi dampak apa yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita hanya sekedar untuk memberi dengan hal-hal yang tidak benar, maka pasti pemberian kita itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Makanya tema kita di hari ini, memberi yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lewat bagian firman Tuhan ini saya ingin membawa saudara untuk melihat. Kalau kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, di sini Yesus memberikan atau menunjukkan kepada saudara bagaimana cara kita memberi yang benar dan yang tidak benar kepada Tuhan. Nah, memberi dengan memiliki motivasi hati yang benar. Kalau saudara baca dalam Matius 6 ayat 1 sampai 2, di sini Yesus katakan begini, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ayatnya yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang atau berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ayat ini ingin menegaskan kepada saudara dan saya bahwa pemberian yang tidak menggunakan maksud yang benar. Nah, maksud apa di sini? Coba saudara lihat ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan pemberian agar mau dilihat orang. Saudara, banyak orang suka memberi, tapi banyak orang suka akan pemberiannya itu diketahui oleh orang lain. Nah, ini yang dikecam oleh Yesus. Yesus katakan pemberian yang tidak berkenan kepada Tuhan adalah pemberian karena motivasi hati yang tidak benar. Mau supaya dipuji orang, mau supaya dilihat orang, mau supaya dikatakan orang bahwa orang itu suka memberi.
Nah, padahal firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, kita harus memberi. Kenapa kita harus memberi? Karena kita sudah lebih dahulu diberi oleh Tuhan. Makanya belajar soal kekristenan berarti belajar tentang hal memberi. Makanya firman Tuhan katakan memberi maka engkau akan mendapat. Kalau kita lihat pada ayatnya yang kedua, sini juga dikatakan kepada kita, pemberian yang tidak benar itu adalah, atau dengan cara yang salah itu adalah pemberian dengan telah dicanangkan. Dicanangkan di sini berarti diumumkan, diberitahukan. Nah, disinilah cara memberi yang tidak benar. Banyak orang mau memberi dan dia mau itu harus diumumkan, harus diketahui oleh semua orang. Nah, ini kan tanda bahwa memiliki motivasi hati yang tidak benar. Kalau hati kita benar dalam hal memberi, saudara, kalau kita tahu tujuan kita memberi untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita, maka saya percaya kita tidak akan pernah memiliki motivasi-motivasi seperti ini supaya diketahui orang, supaya harus diumumkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau saudara baca ayat ketiga dan ayatnya yang keempat, di sini Yesus mau katakan kepada saudara dan saya, kalau begitu cara yang memberi yang bagaimana, yang benar atau yang berkenan kepada Tuhan. Ayatnya yang ketiga dan keempat berkata demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi pemberian yang berkenan adalah pemberian yang tidak perlu diketahui oleh orang. Cukup pemberian kita, cukup kita dengan Tuhan saja. Tidak perlu untuk orang lain harus mengetahuinya. Yang kedua, memberi dengan cara tersembunyi. Memberi dengan cara tersembunyi supaya ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu atau sebaliknya. Nah, mengapa tersembunyi? Karena kalau kita mau terang-terangan berarti kan itu menunjukkan hati yang tidak bersih, hati yang tidak murni. Apa motivasi pemberian kita? Nah, oleh karena itu saudara, belajar lewat firman Tuhan di saat ini Yesus mau mengajar atau mau menyampaikan bagi saudara dan saya, mari kita melakukan kewajiban agama kita khusus dalam hal memberi. Mari kita memberi seperti apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia telah memberikan pola memberi. Memberi tanpa ada minta imbalan. Memberi tanpa harus untuk diketahui orang. Tetapi dia memberi karena dia mau menunjukkan kepada saudara dan saya, kita harus memberi karena kita telah diberikan dahulu daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari saudara kita belajar untuk memberi kepada Tuhan dalam motivasi yang benar, hati yang benar supaya pemberian kita berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, ketika kita belajar untuk memberi bagi sesama kita, maka kehidupan kita dalam soal ibadah kita kepada Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Artinya kalau kita memberi dengan motivasi kita yang benar, maka pemberian kita sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan sangat memberkati akan seluruh pemberian persembahan kita. Karena Tuhan itu tidak pernah melihat dari berapa banyak jumlah yang kita berikan. Tapi Tuhan melihat dari setiap hati yang mau memberi dengan cara pemberian yang benar kepada Tuhan. Yang kedua, karena kalau kita belajar untuk memberi, maka apa yang kita lakukan akan membuat hidup kita tidak akan berkekurangan. Saudara, saya katakan bagi saudara, orang yang memberi dengan motivasi yang benar, hidupnya tidak akan pernah berkekurangan. Karena apa? Tuhan tahu isi hati orang itu. Tuhan tahu cara dia memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk mau memberi dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang Kristen yang pelit. Jangan jadi orang Kristen yang hanya harap gampang. Tapi jadilah orang Kristen yang suka memberi. Kenapa kita memberi? Karena kita telah terlebih dahulu diberi oleh Tuhan. Karena itu pola yang diajarkan Yesus kepada kita. Yang ketiga, kalau kita suka memberi, maka pemberian kita dapat membantu setiap orang yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Ingat bahwa setiap orang yang ada di sekitar kita, Tuhan punya maksud bagi kita untuk saling menopang, untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh sukacita, dengan penuh suka hati, kita mau membantu sesama kita dengan dalam hal memberi bagi mereka. Jadi di sini memberi bukan saja menyangkut barang, uang dan sebagainya, tetapi kehidupan kita dapat memberi bagi kehidupan keluarga kita, kehidupan sesama kita. Sehingga pemberian kita selalu akan berkenan kepada Tuhan. Jadi
Ada dua hal yang ditekankan bagi kita, cara kita memberi dan motivasi dalam hal memberi. Itu harus kita perhatikan. Karena itulah yang menentukan apakah pemberian kita berkenan kepada Tuhan ataukah pemberian kita tidak berkenan kepada Tuhan. Saya percaya ketika saudara dapat menangkap firman ini, saudara diberikan karunia Roh Kudus untuk mengerti dalam hal memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita beri, apapun yang kita persembahkan pasti menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberikan kami belajar dalam hal memberi. Tolonglah kami Roh Kudus, mampukanlah kami agar kami dapat mampu memberi yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak mau pemberian kami sia-sia bagi Tuhan, tapi kami rindu apa yang kami berikan baik bagi sesama kami, itu menunjukkan pemberian kami yang kami juga berikan kepada Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan apa yang kami buat bagi salah seorang di antara kami sama dengan kami lakukan kepada Tuhan. Oleh karena itu kami percaya bahwa ketika kami dapat membantu sesama kami dapat memberi bagi sesama kami dengan motivasi yang benar, maka apapun yang kami berikan, apapun yang kami persembahkan tidak akan jatuh ke tanah, tapi Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu bagi hidup kami. Terima kasih untuk firman yang Kau boleh singkapkan bagi kami, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk hidup memberi karena kami telah dahulu diberi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dengan segala syukur. Terima kasih kami kepada Tuhan. Tuhan berkati semua pemirsa Klavos yang mengikuti siaran ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus semua hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam hal memberi, sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini, mereka akan menjadi orang Kristen yang terus mau menyatakan pola Tuhan Yesus di dalam hidup dalam hal memberi. Mereka tidak akan menjadi orang yang hanya hidup untuk diri sendiri, hanya menutup diri mereka, tapi mereka juga mau menjadi penyalur berkat bagi orang lain. Sekalipun kami ada dalam situasi pandemi seperti ini. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami semua, berkati Klavos Malamoy, agar siaran ini terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa kami Bapa, inilah syukur dan terima kasih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.